Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pemirsa Kompas TV program Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada hari ini kita akan mengulas sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tentu saja mudah-mudahan pada hari ini kita akan terus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang dengan rasa syukur itu kita akan menambah keimanan kita dan menambah rasa terima kasih baik kepada Khalik maupun kepada makhluk. Nabi mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bapak Ibu pemirsa program Mutiara Iman yang dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa rasa syukur itu harus berdasarkan kepada kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang sangat terbatas di muka dunia ini, di mana segala sesuatu kenikmatan dan kebaikan yang kita terima pada dasarnya semuanya bermula dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang makhluk yang sangat terbatas, tidak memiliki daya maupun upaya apapun kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Rasa syukur tadi juga harus didasari pada sebuah kesadaran bahwa yang disebut dengan kesadaran ta'abudiyah, yang mana bahwa seluruh kenikmatan dan kebaikan yang kita terima itu merupakan modal yang diberikan oleh Allah untuk kita untuk menjalankan fungsi kita sebagai makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan terus menyiram, memupuk rasa syukur itu, mudah-mudahan seluruh kehidupan kita selalu mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Saya pada sesi ini kita akan membahas sebuah ayat Al-Qur'an yang berjudul dari ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat ini merupakan ayat tentang, pada dasarnya adalah ayat yang berkaitan tentang adab dalam majelis atau adab dalam menuntut ilmu, yang kemudian Allah tutup dengan motivasi bagi para pencari ilmu, di mana ayat ini diawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, yang mana khitabnya atau sasarannya adalah untuk orang-orang yang beriman. Keimanan tanpa ilmu itu bukanlah sebuah hal yang bisa dibanggakan dalam Islam. Artinya bahwa keimanan itu harus dibaringi juga dengan ilmu. Karena ibadahnya orang
yang ibadahnya orang abid, tidurnya orang berilmu itu 1000 kali lebih mulia daripada 1000 kali sholatnya orang abid. Tidurnya orang alim, ya, itu lebih mulia daripada 1000 kali ibadahnya orang abid, seorang abid. Nah, ini merupakan motivasi bagi kita untuk terus mengupdate ilmu pengetahuan. Jangan sampai keimanan kita itu hanya keimanan yang tanpa dasar keilmuan. Makanya Al-Quran mengawali ayat ini dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Jadi sasarannya adalah orang-orang yang beriman. Ya. Iza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila dikatakan kepada kamu untuk tafassahu fil majalis, untuk merenggangkan tempat dalam majelis. Ini merupakan ayat ya yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada orang-orang yang beriman ketika dalam beretika dalam majelis. Maka sebaiknya orang-orang yang beriman, ya, ketika dalam menuntut ilmu harus memiliki etika. Makanya ulama-ulama itu sudah membuat banyak karangan dan kitab mengenai adab-adab penuntut ilmu. Misalnya, ulama kita membuat kitab Ta'limul Muta'allim yang isinya tentang adab-adab orang penuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, berilman, dan berakhlak itu merupakan satu keharusan dan sejalan, bukan hal yang terpisah-pisah. Kita tidak bisa memilih, saya hanya ingin berilmu saja tanpa beretika, atau saya hanya ingin jadi orang beriman saja tanpa berilmu dan beretika. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa 3 aspek itu, beriman, berilmu, dan beretika, adalah hal yang satu selaras, ya, satu kesatuan, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kata-kata motivasi bagi para penuntut ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah memberikan jaminan kepastian kepada para penuntut ilmu bahwa dengan keilmuannya itu dia akan menjadi orang yang diangkat derajatnya daripada manusia yang lain. Tentu saja ilmu, orang yang berilmu yang kita maksud juga orang yang beretika dan juga orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini, sehingga memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu, untuk mengambil ilmu dari siapapun, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.